Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjut materi untuk geometri kristal. Di sini geometri kristal ini menjelaskan bahwa geometri itu atau bentuk dari struktur kristal itu sangat mempengaruhi dari sifatnya. Contohnya adalah di sini pada jari-jari atomnya, bisa dilihat pada layar juga. Jari-jari atom adalah jarak kesetimbangan antara pusat dua atom yang berdekatan. Kemudian jari-jari atom ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama suhu. Suhu ini semakin tinggi suhu, maka jarak antara atom akan semakin jauh. Hal ini terkait dengan pemuaian benda. Nah, pada materi-materi fisika dasar mungkin sudah juga dipelajari bahwa apabila benda memuai itu kan benda itu semakin besar volumenya. Itu dikarenakan bahwa jarak antara atomnya itu semakin besar. Kemudian yang kedua, ionisasi elektron valensi. Berkurangnya elektron telur menyebabkan elektron yang tertinggal tertarik lebih ke dalam mendekati inti, sehingga jarak antara atom akan semakin dekat. Itu karena mungkin dipelajari nanti di mata kuliah yang berkaitan dengan elektronika atau juga tentang semikonduktor. Bagaimana elektron telurnya itu bisa terionisasi. Atau juga kalau nggak salah di pelajaran difraksi sinar X juga ada itu. Oke, lanjut di nomor 3. Jumlah atom tetangga terdekat, makin banyak atom tetangga dekat, maka tolakan elektronik makin kuat, sehingga jarak antar atom makin jauh. Selanjutnya, untuk kedua bilangan koordinasi, adalah jumlah atom tetangga terdekat. Untuk jumlah atom tetangga terdekat ini berkaitan dengan strukturnya. Strukturnya itu kan ada yang kubus sederhana, ada yang FCC, ada BCC. Itu nanti atom tetangga yang terdekat itu berbeda-beda. Kemudian jumlah atom per unit sel. Jumlah atom per unit sel ini atom-atom yang berarti isi dalam unit sel belum tentu merupakan milik unit sel itu sepenuhnya. Itu di pelajaran sebelumnya juga sudah dilihat dalam menggambarkan satu sel itu kan di sudut-sudutnya itu pasti dimiliki oleh beberapa sel lain. Pokoknya kalau dia pada 2 dimensi, maka di sudutnya itu satu atom itu dimiliki oleh 4 sel. Karena setiap sel mengambil bagian 1/4 dari satu atom. Kemudian rapat kemasan relatif. Kemudian untuk rapat kemasan relatif ini yaitu kepadatan yang diisi oleh atom-atom tersebut pada satu sel. Nah, ini nanti dipelajari untuk selanjutnya. Di mana rumusnya itu untuk packing fraction-nya ini merupakan volume atom per volume unit sel dikali 100%. Nah, di 100% ini 100% inilah volume keseluruhannya. Apabila sekiranya satu sel itu dipenuhi oleh atom yang sangat padat, nah mungkin bisa 100%, tapi karena bentuk dari sel itu kan kubus, sedangkan bentuk dari atom itu kan lingkaran, maka tidak mungkin bisa penuh 100%. Kemungkinan paling mendekati antara 50 sampai 80%. Karena kan dari setiap sisi lingkaran itu dia hanya bersinggungan, tidak langsung menempel secara padat gitu. Itu selanjutnya, sebelum kita menentukan packing fraction-nya ini atau kepadatan atom pada satu sel itu, maka kita harus mengetahui dulu bagaimana menentukan jari-jari atomnya. Berapa besaran dari jari-jari atom. Nah, di sini ada dibuatkan bahwa A itu sama dengan 2R, di mana R itu sama dengan A/2. Ini kan R, ini juga R. Jari-jari. Dalam lingkaran kan R itu setengah dari diameter. Nah, ini kan setengah dari diameter, maka ini RR. Tapi keseluruhannya ini dari ujung ke ujung, sudut-sudutnya ini kan nilainya sama dengan A. Sehingga 1A sama dengan 2R. A sama dengan 2R, R sama dengan A/2. Jadi kalau dia untuk kubus sederhana, R itu nilainya sama dengan A/2. Kalau untuk koordinasi numbernya seperti ini, bisa digambar.
yang menjadi titik acuannya yang warna ungu, kemudian di sekitarnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada angkanya juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi atom-atom di sekitarnya itu ada 6 atom. Kemudian jumlah atom per unit sel. Kalau dia kubus sederhana, sebelumnya sudah dipelajari bahwa kubus sederhana itu kan memiliki 8 atom di setiap sudutnya, di mana setiap atom itu untuk satu bagian sel itu hanya 1/8-nya. Sehingga 1/8 dikali 8 itu sama dengan satu atom. Nah, satu atom inilah yang akan kita masukkan ke rumus packing fraction. Karena dia satu atom, maka untuk rapat kemasannya, packing fraction-nya sama dengan volume atom per volume unit cell. Nah, volume atom ini sesuai dengan jumlah atom. Kalau jumlah atomnya 1, maka volume atomnya juga dimasukkan 1. Tapi kalau sekiranya nanti untuk BCC atau FCC, yang jumlahnya 2 dan 4, maka di sini nanti dibuat 2 atau 4. Disesuaikan. Nah, packing fraction-nya sama dengan 4/3. Ini kan rumus volume bola. Karena kan atom itu diumpamakan bola. Sedangkan kalau yang ini rumus kubus. Nah, ini rumus kubus. Sedangkan kalau yang 100% ini adalah persentase yang diisi. Kemudian 4/3 pi. Kemudian ini merupakan nilai dari R. R yang di atas tadi. Pi A per 2 pangkat 3 per A pangkat 3 kali 100%, di mana pi per 6 A pangkat 3 per A pangkat 3 dikali 100%, A pangkat 3 sehingga pi per 6 kali 100%, 50%. Maka inilah kepadatannya. Kepadatan yang diisi pada satu sel itu. Oke. Kemudian kalau pada body center cubic, ini tadi untuk 50% ini udah paham kan? Jadi pada sel itu yang diisi oleh atom itu hanya 52%, sedangkan sisanya itu adalah ruang kosongnya. Kemudian masuk ke yang BCC. Yang BCC seperti biasa, bahwa yang harus kita cari itu adalah nilai dari R-nya. Ini ada nilai dari A, ini kan A, ini juga A, ini juga A. Yang namanya kisi itu kan nilainya A dibuat. Kemudian di sini sisi miringnya ini dibuat B. Kan untuk dari B ini juga kita belum bisa menentukan besaran dari R-nya karena R-nya di sini belum jelas. Sehingga ditambahlah di sini C. Nah, kalau ini kan sudah jelas kalau yang C. Ini ada C. Kalau C ini sudah jelas bahwa ini ada R, ini juga ada R. Sedangkan untuk lingkaran ini kan seperti yang sebelumnya bahwa dalam satu lingkaran itu terdiri dari 2R. Karena kalau penuh dia dari sisi ke sisi kan D. Tapi R itu kan sama dengan 2 kali D. Sehingga ini juga jadi R, ini juga jadi R. Di sini 1R, 2R, 3R, 4R. Jadi untuk C nanti bisa diketahui bahwa nilainya sama dengan 4R. Ini 1R, kemudian untuk yang atom yang satu yang di tengah ini merupakan 2R, kemudian di sudutnya lagi 1R. Itulah kenapa Bapak buat C-nya itu sama dengan 4R. Nah, di sini kan nilai B belum kita ketahui nih. Nilainya B-nya belum kita ketahui. Maka kita menggunakan Pitagoras. Pitagoras di mana C kuadrat sama dengan A di kuadrat ditambah B kuadrat. Ini kita umpamakan A, ini B, ini C, sisi miring. Di sini siku. Nah, untuk yang menjadi C-nya, di sini kan ada C kuadrat. Nah, yang menjadi C-nya ini kan B. Yang menjadi C kuadrat adalah B.
B yang ini. Karena B yang menjadi sisi miring. Kemudian untuk A kuadrat sisi depannya A juga. Kemudian untuk B kuadrat A juga. Karena ini kan sisi depan dan sisi miringnya A. Sehingga B kuadrat itu sama dengan 2A kuadrat. Kemudian setelah diketahui B kuadrat sama dengan 2A kuadrat, kemudian yang dicari adalah ini. Ini kan A. Sisi ini A. Ini sisi miring, ini sisi depan, ini sisi samping. Sehingga kita masukkan lagi ke Pitagorasnya, di mana C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. C kuadrat, B kuadrat kan ada di sini nilainya. B kuadrat sama dengan 2A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Sudah? C kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Tadi kan diketahui C itu sama dengan 4R. Nah, C itu sama dengan 4R. Maka 3A kuadrat itu sama dengan 4R. Terus R itu sama dengan A per 4 dikali dengan akar 3. Inilah nilai dari R. Setelah dicari dari bentuk dari BCC-nya ini. Paham? Kita lanjut aja. Mungkin ini sudah dipelajari juga sebelumnya, bahwa dia terdiri dari 2 atom. Ini terdiri dari 2 atom. Kalau untuk BCC, dipelajari sebelumnya sudah. Kemudian kita langsung mencari rapat kemasannya. Untuk rapat kemasannya sendiri, rumusannya tetap sama. Ingat, ini tadi merupakan jumlah atom. Jumlah atomnya kan tadi 2. Sehingga di sini jadi 2. 2 kali 4/3 PR pangkat 3 per S pangkat 3 kali 100%. Nah, masukkan nilai R. Nilai R tadi dimasukkan ke sini. Jadi A akar 3 per 4 dikali pangkat 3, kali 100%. 2 kali Pi akar 3 A pangkat 3 per 16. Kalau ini sudah bisa ya. 4/3 Pi dikali A akar 3 per 4 pangkat 3 per A pangkat 3. Nah, ini kan habis. Maaf. Ini 4 ini kan, ini jadi 2, ini habis. Makanya jadi 1/3 Pi dikali dengan A akar 3 pangkat 3 per 4 pangkat 2 kali A pangkat 3. Sehingga ini sebenarnya kan 3 ini, akar 3 ini juga bisa hilang untuk pangkat 2-nya. Sehingga ini jadi pangkat 1. Paham? Jadi 1/3 di Pi dikali A pangkat 3 akar 3 per 16 A pangkat 3. Kan sama ini dengan yang atas. Sehingga 3 dengan 3 habis. Maka menjadi Pi per 16 akar 3 dikali A pangkat 3. Ini juga A pangkat 3. Ini juga habis. Sehingga sisa Pi per 16 akar Pi akar 3 per 16. Inilah sisanya. Nah, tadi kan karena dia 2, ini karena dia 2 atom, maka 2/16 menjadi 1/8. Makanya Pi akar 3 per 8 dikali 100% hasilnya 68%. Jadi kepadatan dari BCC itu hanya 68%. Tapi kalau dibandingkan dengan kubus sederhana, BCC jauh lebih padat.
Kemudian lanjut ke phase center kubik. Nah, untuk phase center kubik ini B sama dengan 4R. Nah, ini kan B. Ini nilai B. Ini kan ada 1R. Ini satu lingkaran di mana di sini ada titik tengahnya harusnya. Jadi ini R, ini R. Ini R, ini R, ini juga R dan ini juga R. Sehingga ini kan 4R. Jadi sisi miring B ini sama dengan 4R. Ini sisi miringnya. Kemudian sesuai hukum Pitagoras, sisi kisinya kan A, ini juga A. Sisi depan dan sisi sampingnya sama-sama A. Sehingga B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat. Sama dengan, karena B tadi merupakan 4R, maka hasilnya 16R kuadrat sama dengan 2A kuadrat. A sama dengan R akar 8. Atau R sama dengan A per akar 8. Nah, lanjut. Tapi di sini kan di BCC tadi kita harus cari dulu ini. Ada di sini tadi C. Nah, kalau untuk FCC kita nggak perlu lagi cari C-nya. Karena di sini sudah langsung dapat nilai R-nya. Ini sudah pas dia langsung saling bersinggungan. Kalau yang tadi kan untuk BCC sisi sampingnya ini R-nya itu tidak bersinggungan, ada kekosongan, makanya belum bisa ditentukan, harus dicari lagi bagian C-nya yang di sini tadi. Lanjut ke rapat kemasan. Untuk rapat kemasan sendiri rumusnya tetap sama, hanya saja ini tetap ingat bahwa ini merupakan jumlah atom. Nah, jumlah atomnya ini, sedangkan ini volume dari kubus. Ini tadi jumlah atomnya 4. Kalau untuk FCC, 4 dikali 4/3 PR pangkat 3 per S pangkat 3. R-nya, nilai R-nya tadi masukkan. 4 kali 4/3 pi A per akar 8 pangkat 3 per A pangkat 3. Sama dengan 16 pi A pangkat 3 per 24 A pangkat 3 akar 8 kali 100%. Sehingga hasil dari ini menjadi pi per akar 3 akar 2 kali 100%. Dan kepadatannya itu 74%. Nah, kalau dibandingkan kan antara kubus sederhana dengan BCC, dengan FCC, ini tadi 52, ini kalau untuk BCC tadi 68, ini 68%, ini 52%, sedangkan ini 74%. Bisa dilihat perbandingannya bahwa yang paling padat itu adalah FCC. Itulah kenapa FCC ini juga merupakan struktur terkuat, karena dia sangat padat, berbeda dengan kubus sederhana dan BCC-nya. Kemudian untuk dimensi unit sel. Kalau dimensi unit sel ini hanya rumusan sederhana, mungkin di kimia dasar juga sudah pernah dilihat, di mana dimensi sel ini, dimensi suatu unit sel itu dapat dicari berdasarkan pada massa atom dan massa molekul. Ini massa atomnya M per volume, atau bisa juga N, jumlah dari atom dikali atom relatif. Kalau atom relatif ini kan bisa dilihat pada tabel periodik. Ini kalian lihat saya di tabel periodik, berapa atom relatifnya dikali N, ini bilangan Avogadro, dikali A pangkat 3. A pangkat 3 ini volume kubus. Karena A itu kan kisi, sedangkan untuk kubus itu sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi, atau S pangkat 3. Karena sisinya A, makanya A pangkat 3. Oke, sekian dulu untuk materi geometri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.